Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertanyaan tentang apa itu surga Firdaus dan apa yang membedakannya dengan surga lainnya kerap menjadi pertanyaan yang muncul di benak kita. Setiap muslim memahami bahwa hidup ini hanya sementara dan sifatnya yang sementara ditunjukkan kepada kita sepanjang hidup kita. Jannah di sisi lain adalah abadi dan rumah terakhir orang beriman. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang berbicara tentang apa itu surga Firdaus sebagai puncak surga, level tertinggi yang bisa diperoleh orang beriman. Namun lebih dari pengertian dari surga Firdaus, lebih penting memahami berapa harga atau apa yang harus dilakukan untuk bisa masuk ke dalam golongan umat masuk ke dalam surga Firdaus. Allah telah banyak memberitahu kita dengan jelas hal-hal yang akan membawa kita ke surga Firdaus dalam ayat-ayat Al-Quran, di mana salah satunya Allah berfirman bahwa siapa yang beriman dan beramal soleh akan memperoleh surga. Ini adalah cara termudah untuk memahami apa yang Allah harapkan untuk kita lakukan. Lantas apa itu surga Firdaus dan bagaimana cara untuk mencapainya? Berikut penjelasannya. Jannah adalah surga atau taman yang dijanjikan dalam Islam. Konsepnya sama dengan surga dalam bahasa Inggris. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan seperti apa jannah itu. Tetapi kenyataannya jannah tidak terbayangkan dan tidak dapat diterjemahkan dengan kata-kata. Arti harfiah jannah adalah taman dan Firdaus adalah surga. Tapi untuk melangkah lebih jauh dalam Islam, kami percaya ada banyak lapisan surga yang berbeda. Jannatul Firdaus akan menjadi tingkat surga tertinggi. Disitulah Anda akan menemukan Nabi Muhammad SAW. Jannatul Firdaus adalah tingkat tertinggi surga yang di dalamnya tidak pernah dilihat mata, tidak didengar telinga, dan tidak pernah dibayangkan manusia. Ada banyak ayat alam Al-Quran yang memberikan gambaran sekilas tentang seperti apa jannah itu. Tetapi kenyataannya, jannah tidak terbayangkan dan tidak dapat diterjemahkan dengan kata-kata. Diriwayatkan Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendirikan sholat dan puasa di bulan Ramadan dengan sempurna, maka berhak diberikan surga oleh Allah, baik dia berperang di jalan Allah atau tetap di tanah di mana dia berada dilahirkan. Orang-orang berkata, wahai Rasulullah SAW, haruskah kita memperkenalkan orang-orang dengan kabar baik itu? Dia berkata, surga memiliki 100 tingkat yang Allah telah sediakan untuk mujahidin yang berperang di jalannya. Dan jarak antara masing-masing dua tingkat seperti jarak antara langit dan bumi. Jadi ketika Anda meminta kepada Allah untuk sesuatu, mintalah Al-Firdaus yang merupakan bagian surga yang terbaik dan tertinggi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut 6 cara untuk mencapai surga Firdaus. Yang pertama, mencapai khusyuk dalam sholat. Memiliki khusyuk berarti hadir dalam sholat, menikmati sholat, menyadari bahwa Anda sedang berbicara kepada Allah. Ini tentang kualitas percakapan kita dengan Allah. Allah ingin kita memiliki percakapan yang berkualitas dengannya. Dalam percakapan, kita mendengarkan kemudian kita berbicara. Itulah yang harus kita lakukan dalam sholat. Kami mendengarkan kata-kata Allah yang diucapkan, lalu kami berbicara kepadanya dan berdoa meminta segalanya dan apa saja yang kami butuhkan. Yang kedua, berpaling dari ucapan dan kegiatan yang tidak berguna. Allah berfirman yang artinya, apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu. Kesejahteraan atas dirimu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Ayat ini berbicara tentang menjauhi ucapan dan aktivitas yang buruk dan tidak berguna. Segala sesuatu yang tidak berarti
tidak produktif dan tidak membantu dalam mencapai tujuan hidup kita, termasuk memfitnah, menggunjing, berbohong, mengutuk, dan mengumpat, serta perbuatan yang tidak pantas. Hal ini dilarang karena membuang-buang waktu dan gangguan besar dan tujuan akhir seseorang. Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda ketaatan manusia yang baik terhadap Islam, kesalehannya adalah menjauhi apa yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga, melakukan zakat dan pemurnian diri serta kekayaan. Zakat atau sedekah diperintahkan kepada kita untuk mensucikan harta kita. Tetapi ayat ini juga mengacu pada penyucian diri. Kita semua memiliki kekurangan dalam karakter dan kepribadian kita. Kemarahan, temperamen buruk, narsisme, kecemburuan, kebutuhan untuk menundukkan pandangan, bergosip dan lain sebagainya. Kita semua mengenal diri kita sendiri. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Keempat, menjaga kesucian. Tindakan ini jelas pada dasarnya menghindari melakukan aktivitas seksual di luar hubungan suami istri, karena pernikahan memberikan hak penuh, rasa penyelesaian dan keamanan bagi kedua pasangan. Tidak perlu dikatakan bahwa apapun yang kurang dari pernikahan benar-benar tidak cocok untuk pria atau wanita. Firman Allah yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Yang kelima, menghormati kata-kata, kepercayaan dan janji-janji. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kata-kata kita, membangun kejujuran, kepercayaan, dan menepati janji kita adalah dasar dari jalan kita dan hubungan kita dengan Sang Pencipta dan ciptaannya. Ingat, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Al-Amin, yang jujur, dapat dipercaya, sebelum dia dikenal sebagai Rasulullah SAW. Yang terakhir, menjaga sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu dan menghindari penundaan adalah salah satu amalan yang paling dicintai Allah. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anh bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa salah satu perbuatan terbaik kepada Allah? Dan Nabi menjawab, mendirikan sholat tepat pada waktunya. Hadis riwayat Sunan An-Nasai. Nabi Muhammad SAW bersabda, amal manusia yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat adalah sholat. Jika ditemukan sempurna, dia akan selamat dan sukses. Tetapi jika tidak lengkap, dia akan malang dan merugi. Jika ada kekurangan yang ditemukan dalam sholat wajib, Rob yang mulia dan maha tinggi akan memerintahkan untuk melihat apakah hambanya telah melakukan sholat sunnah sehingga sholat wajib dapat dilakukan dengan itu. Maka sisa perbuatannya akan diberlakukan dengan cara yang sama. Hadis riwayat At-Tirmizi. Demikian kajian kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.